Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi di teori manajemen pertemuan ke-8. Kita akan ngomongin teori-teori yang ada di finance, yang ada di saham-sahaman, dan lain sebagainya. Kita akan berbincang tentang hipotesis pasar efisiensi, kemudian bentuk efisiensi pasar itu seperti apa, kemudian bukti empiris efisiensi pasar, paradigma tradisional dalam finance, terus kemudian ada kritik juga terhadap teori ini gitu ya. Terus kita juga terakhir nanti akan belajar tentang gelembung ekonomi dan kegembiraan irasional yang kadang itu berpengaruh pada hipotesis pasar efisiensi ini gitu. Oke, itu aja gambaran apa yang akan kita pelajari ke depannya. Yuk kita mulai pembelajaran kita. Nah, seperti biasanya kita akan lihat siapa sih pencetus teori ini, teori hipotesis pasar efisien. Beliau adalah Eugene Fama, lahir tahun 1939. Terus kemudian dia kuliah gitu ya, lulusan PhD-nya, doktoralnya itu di University of Chicago. Dia pernah mendapatkan Nobel juga di tahun 2003, Nobel Ekonomi. Gambaran dari hipotesis pasar efisiensi itu seperti apa sih gitu kan. Nah, ini dijelaskan di slide ini nih. Jadi, hipotesis pasar efisiensi itu kalau di bahasa-bahasa artikel-artikel ilmiah gitu sering disebut efisiency market hypothesis gitu ya, atau EMH. Jadi sering disingkat EMH kayak gitu. Terus dia tuh menyatakan bahwa harga aset itu sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang ada. Jadi kalau ada aset apapun itu gitu ya, itu ya mencerminkan semua informasi yang ada. Kalau di sini kan ngomonginnya saham ya. Nah, jadi saham yang ada di situ tuh yang mencerminkan banyak hal kayak gitu. Ya performanya perusahaan itu, terus kemudian risikonya, terus kemudian macam-macam. Jadi itu adalah cerminan dari informasi yang ada. Jadi kalau ada harga segitu itu mencerminkan informasi yang ada. Sebenarnya kalau di selain dunia saham, kalau ini kan lagi ngomongin saham ya. Sebenarnya kalau di luar saham pun juga seperti itu sih. Kalau misalnya contohnya harga tanah aja deh kayak gitu ya. Harga tanah yang sekian itu mencerminkan semua informasi yang ada di situ. Oh, letaknya strategis apa enggak? Oh, subur atau enggak? Oh, daerah yang deket jalan atau enggak? Aksesibilitasnya kayak gimana? Itu kan harga itu kan mencerminkan itu semua kan ya, mahal atau enggaknya itu tuh adalah cerminan dari informasi yang ada. Begitu juga dengan saham, sama itu tuh harga segitu itu tuh mencerminkan informasi yang ada gitu. Makanya ketika misalnya ada apa gitu, ada terganggu gitu ya, negara itu kena krisis kayak gitu kan, sahamnya apa yang ada di negara itu jadi turun, atau perusahaan itu dikabarkan merugi kayak gitu, pasti sahamnya juga turun. Jadi intinya adalah harga itu tuh mencerminkan dari informasi yang ada gitu ya. Dalam saham juga seperti itu, dalam dunia nyata perusahaan pikir juga seperti itu juga kan. Oke, selanjutnya ya, implikasinya seperti apa sih? Jadi nggak mungkin untuk mengalahkan pasar secara konsisten berdasarkan risiko karena harga pasar seharusnya hanya bereaksi terhadap informasi baru atau perubahan tingkat diskonto. Yang terakhir dapat diprediksi atau tidak diprediksi gitu ya. Jadi informasi yang baru gitu. Jadi itu tuh dipengaruhi oleh informasi yang baru. Seperti apa nih sekarang kayak gitu. Harga gitu ya kayak gitu. Terus setelah itu saham itu selalu diperdagangkan dengan nilai wajar sehingga nggak mungkin investor itu beli kayak gitu ya yang nilainya tuh under value yang rendah gitu terus nanti jualnya over value di atas harganya kayak gitu itu tuh nggak mungkin gitu. Kalau harganya ya pasti wajar segitu ya segitu kayak gitu. Wajar kayak gitu. Uh, nggak cuma saham sih, semuanya juga kayaknya kayak gitu kan ya, tapi ini kita lagi ngomongin tentang saham. Terus tidak mungkin mengungguli pasar secara keseluruhan melalui pemilihan saham lewat expert atau market timing. Kayak gitu ya. Satu-satunya cara investor memperoleh keuntungan adalah dengan chance atau kebetulan atau membeli aset yang berisiko. Jadi kalau sesuatu yang berisiko itu kan
dia risikonya tinggi, tapi kalau misalnya untung juga untungnya tinggi kan, di dunia nyata juga kayak gitu ya, yang beresiko itu yang untungnya besar gitu. Kalau nggak mau beresiko ya untungnya gitu-gitu aja. Nah kayak gitu juga gitu, saham juga kayak gitu. Berikutnya adalah bentuk efisiensi pasar. Slide ini tuh kayak memperjelas slide sebelumnya. Jadi kalau misalnya di slide sebelumnya itu masih agak mengambang kayak gitu, ini insya Allah akan lebih memperjelas lagi. Jadi bentuk efisiensi pasarnya itu kayak gini, kan pasar itu dibagi menjadi 3, pasar lemah, pasar setengah kuat, atau pasar kuat. Kalau misalnya di apa namanya di bahasa Inggris kan gitu ya, di artikel-artikel yang berbahasa Inggris atau buku-buku berbahasa Inggris, itu weak market, pasar lemah tuh weak market, terus pasar setengah kuat itu adalah semi strong, terus kemudian yang pasar kuat itu strong form kayak gitu ya, atau strong market kayak gitu. Nah, efisiensi lemah itu kayak gimana sih? Efisiensi lemah itu ketika harga saham tentunya di masa depan itu nggak bisa diprediksi dengan menganalisis harga di masa lalu. Kan ada beberapa teknik menganalisis ya, ada analisis teknikal, ada analisis fundamental kayak gitu ya. Nah, ini ketika harga yang kemarin-kemarin itu nggak bisa apa namanya untuk digunakan untuk memprediksi harga ke depannya, itu berarti dia efisiensinya lemah kayak gitu. Jadi kita nggak ngerti nih harga ke depannya itu seperti apa. Nah, itu efisiensinya lemah. Harga itu tuh di pasar itu tuh efisiensinya lemah. Terus kalau yang semi kuat, itu harga saham tuh menyesuaikan diri dengan informasi yang baru yang tersedia dengan cepat gitu ya. Dan dengan cara yang tidak bias sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh dengan perdagangkan informasi tersebut. Jadi kalau informasinya berubah terus nanti disesuaikan, nah kayak gitu itu namanya pasar semi kuat gitu ya, atau semi strong. Nah, kalau pasar kuat itu kayak gimana sih? Yang pasar efisiensinya udah kuat. Nah, itu ketika harga saham itu mencerminkan semua informasi yang ada. Jadi kita udah ngerti nih harga saham, terus kita juga bisa memprediksinya gitu ya. Dan ini mencerminkan semua informasi baik publik maupun swasta dan tidak bisa mendapatkan keuntungan berlebih ya udah karena semuanya udah bisa diprediksi kayak gitu. Nah, itu namanya adalah pasar efisiensinya kuat gitu. Kita bisa ngerti ke depannya juga seperti apa kayak gitu. Jadi hipotesis pasar efisiensi atau EMH itu ngomongin tentang hal ini nih gitu ya, tentang pasar yang kuat, efisiensinya yang kuat, pasar yang efisiensinya semi kuat, dan ada yang efisiensinya lemah gitu. Slide berikutnya adalah bukti empiris efisiensi pasar. Empiris tuh penelitian-penelitian kayak gitu loh tentang efisiensi pasar. Udah banyak banget yang meneliti tentang efisiensi pasar. Termasuk Fama sendiri itu juga meneliti kayak misalnya tentang random walk, harga saham yang berjalannya random kayak gitu loh. Yang tadi kayak di pasar efisiensi lemah kayak gitu. Kan kita nggak bisa memprediksi harga kedepannya gimana. Nah, itu pergerakannya tuh random kayak gitu. Nah, itu juga banyak diteliti juga. Kok bisa sih pergerakannya random, terus kemudian nggak bisa dilihat harga kedepannya gitu. Banyak penelitian tentang itu. Terus kemudian juga banyak juga penelitian tentang saham tentang event study, yaitu melihat nilai abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman informasi. Jadi kalau misalnya ada informasi apa, terus informasi sebelumnya seperti apa, informasi setelah kalau sebelum ada informasi itu seperti apa, dan setelah ada informasi itu apa. Informasi apapun gitu, itu kan bisa menyebabkan naik turun kayak gitu. Terus kemudian ada juga penelitian tentang repurchase tender offer kayak gitu. Jadi penelitian tentang pembelian kembali kayak gitu saham gitu ya dan lain sebagainya. Itu juga banyak diteliti. Kalau di ekonomi, kita mengenal tentang ekonomi tradisional dan juga yang kontemporer kayak gitu. Begitu juga di finance, kita juga membahas tentang hal ini gitu, membahas tentang paradigma tradisional finance dan juga paradigma kontemporernya juga ada kayak gitu. Nah, kita akan membahas yang tradisional di slide ini. Ini kayaknya memang harus kita pahami. Terus kemudian brosana pakai
kata Homo economicus biar sama kayak di bukunya. Jadi Homo economicus, Homo itu kan manusia, economicus ya ekonomi gitu ya, makhluk ekonomi atau agen finance di sini, agen orang yang mengerjakannya kayak gitu ya, atau apapun lah itu sebutannya. Jadi Bu Rosana pakai istilah Homo economicus. Yang pertama, Homo economicus mengoptimalkan semua kemungkinan alternatif, sepenuhnya memahami semua konsekuensi. Jadi namanya seorang agen atau Homo economicus itu pasti akan mengoptimalkan semua kemungkinan alternatif yang terjadi gitu ya, tentang harga saham, tentang harga dan lain sebagainya. Jadi alternatifnya apa nih? Kalau nggak kayak gini, nggak ada yang plan lain seperti apa, itu pasti akan dilihat gitu, dan juga memahami semua konsekuensinya, konsekuensi dari sebuah pilihan. Kalau kita akan melakukan sesuatu, itu pasti disertai dengan konsekuensinya. Nah, pertimbangan tentang alternatif dan konsekuensi ini pasti yang akan difikirkan oleh seorang makhluk ekonomi, gitu kan? Yang kedua, Homo economicus membentuk ekspektasi yang sesuai dengan hukum probabilitas dan mempengaruhi keyakinan dengan benar jika informasi yang baru muncul. Jadi kemungkinan untuk harga sahamnya naik itu seberapa besar, persentasenya berapa. Nah, hukum probabilitas ini juga mempengaruhi seorang makhluk ekonomi, seperti itu. Yang ketiga, Homo economicus hanya menghargai uang atau konsumsi dan membuat keputusan dengan memaksimalkan kepentingan pribadinya. Jadi, tentunya dia akan melihat dalam perspektif dia diuntungkan atau enggak, dan lain sebagainya. Itu perspektif dia. Seperti itu. Selain saham juga pasti seperti itu. Kalau kita misalnya punya aset, punya apa gitu ya, kita ngejual gitu ya, pasti kita yang akan menjadi memaksimalkan kepentingan kita gitu ya, bukan kepentingan pembelinya, bukan kepentingan siapanya, tapi kepentingan diri kita sendiri. Ya, untungnya seberapa untuk diri kita gitu. Bukannya untuk orang lain untungnya seberapa kayak gitu kan, tapi untungnya kita tuh seberapa. Kemudian yang keempat, Homo economicus itu juga tidak peduli dengan risiko, yaitu risiko netral atau yang tidak menyukai risiko, termasuk risk averse untuk setiap jumlah kekayaan yang dimiliki. Ya pada dasarnya kan memang seseorang itu nggak menyukai risiko gitu, meskipun risiko itu akan selalu ada kayak gitu di setiap pilihan yang diambil gitu ya, entah itu besar atau kecil, dan yang diambil pasti yang minimal gitu ya, risiko yang paling minimal. Teori itu tuh terbentuk ketika kebanyakan peneliti meneliti dan hasilnya sama. Misalnya peneliti A meneliti hasilnya kayak gitu ya. Penelitian B meneliti juga dan hasilnya kayak gitu juga. Terus penelitian C meneliti dan hasilnya kayak gitu juga. Jadi sama semuanya tuh kayak gitu gitu. Nah, terus pada akhirnya udah nih jadi rumus bahwa jadi teori gitu kan, bahwa kalau kayak gini tuh hasilnya pasti kayak gitu kan. Nah, tapi ada juga pastinya yang meneliti dan hasilnya kayak gitu juga. Salah satunya adalah di hipotesis pasar efisiensi yang ngomongin kalau kita beli under value itu tuh nggak mungkin kita jual bisa over value gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Dan itu juga mendapatkan kritikan gitu. Contohnya adalah penelitian dari Dreman and Berry tahun 95 itu yang ngomongin tentang nggak kayak gitu ya. Saham yang rendah itu memiliki pengembalian yang tinggi juga gitu ya. Terus nilai perhitungannya itu juga nggak kayak gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi ini juga mengalami kritikan-kritikan juga gitu. Jadi teori ini juga mengalami kritikan-kritikan. Kita juga mengenal istilah gelembung ekonomi dan kegembiraan irasional gitu ya dalam saham. Ini sering diomongin kayak gitu juga. Jadi gelembung ekonomi spekulatif adalah anomali yang jelas. Anomali itu kondisi yang tidak sewajarnya gitu ya. Karena pasar seringkali didorong oleh pembeli yang beroperasi karena meningkatnya sentimen pasar atau kegembiraan irasional yang tidak memperhatikan nilai yang mendasarinya. Misalnya saham apa turun gitu, terus ayo beli gitu ya, terus di Twitter gitu ya, di bursa obrolan-obrolan saham itu ngomongin ayo kita borong saham ini karena nanti akan seperti apa, atau yang punya saham ini dijual aja karena nanti kemungkinannya akan seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini akan menimbulkan gelombang ekonomi spekulatif, dan gelombang ekonomi ini biasanya itu juga
juga dibarengi kayak gitu ya dengan penjualan panik atau panic buying gitu ya, pembelian panik atau penjualan panik kayak gitu karena panik. Dijual aja karena udah panik nih kayak gitu. Nah, ini memungkinkan investor cerdas untuk membeli saham dengan harga yang murah. Biasanya sering ada kondisi-kondisi yang kayak gini nih. Selanjutnya Q&A. Yuk kita mulai tanya jawab. Adakah yang masih ingin ditanyakan? Kita beralih di forum offline ya.